Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik semua ya, sehat semua ya. Kita kumpul lagi di hari Minggu ini untuk ibadah hari Minggu ya, kayak biasanya. Pada senang kan? Bisa ketemu hari ini lagi? Senang dong pastinya ya. Minggu ini kita ada temanya itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nanti untuk ayat-ayatnya, horom per horomnya dikasih tahu ya. Sebelum kita memulai, kakak ada pemanasan sedikit nih buat adik-adik supaya yang masih ngantuk, letih lesu bisa segar kembali. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita gerakkan badan kita dulu, oke? Siap Karya? Siap dong, ikutin gerakan Karya ya. Pertama kita simpan tangan kanan kita, tangan kita itu di pinggang. Terus kita jalan di tempat. Pada tahu kan? Iya. Yuk, kakak mulai sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Sekarang tangannya. Tuh, 2, 3, 4. Tapi tetap jalan di tempat ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Tangannya boleh diturunin. Ya. Seger? Seger dong. Udah semangat kan? Iya. Nah sekarang kita memasuki ibadah kita ya. Kita mau bawa lagu dari Matahari Bersinar Terang. Pada tahu kan? Tahu dong. Udah sering kita nyanyiin kan? Yuk bang, dimulai bang. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik yang di rumah. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah acara ibadah kami yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu yang sudah menyiapkannya, dan berkatilah kami semua agar kami boleh selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, sebentar kita mau masuki firman Tuhan ya. Kita bawa satu buah lagu dari Kidung Jemaat. Ayo, siapa yang punya buku Kidung Jemaat? Pada tahu juga lah ya lagu-lagunya. Kidung Jemaat dari nomor 467. 467 ya? Iya, kita harus tahu juga lagu-lagu Kidung Jemaat ya. Yuk bang, kita mulai.
Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada saat ini, di mana kami anak-anak sekolah minggu HKBP Sisingamangaraja dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami semua, supaya kami bisa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Udah disiapin kan Alkitabnya masing-masing di rumah? Kita sama-sama buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak bacain untuk kita semua ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar tentang permintaan ketiga dari doa Bapa kami. Isinya apa adik-adik? Iya benar, isinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dulu buat adik-adik di rumah, masih pada ingat nggak permintaan kedua yang kita pelajarin minggu lalu? Iya, permintaan kedua minggu lalu berisi tentang datanglah kerajaanmu, yang mana kita meminta di dalam doa kita agar semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dan kita sebagai orang yang percaya, yang udah percaya sama Tuhan Yesus, lebih mengimani lagi dan melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, itu sekedar mengingatin aja supaya adik-adik gak lupa dengan firman Tuhan yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Abraham yang dipanggil Allah untuk pergi ke suatu tempat, suatu negeri yang Allah tunjuk. Tapi di sini Allah bukan hanya kasih perintah aja adik-adik, Allah juga memberikan janji untuk Abraham. Nah, apa aja sih janji-janji Allah untuk Abraham? Kita sama-sama lihat ya di ayat yang kedua. Nih, di ayat yang kedua, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Allah akan memberkati Abraham dan membuat nama Abraham masyhur. Dan yang ketiga, Allah akan membuat Abraham menjadi berkat. Itu ketiga janji Allah untuk Abraham. Nah, kita pasti udah sering banget kan adik-adik dengar kalau Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, kita semakin tahu, semakin mengerti kenapa sih Abraham disebut dengan sebutan itu. Ternyata karena Abraham taat akan panggilan Allah. Nah, makanya Abraham diberkati oleh Allah, bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat, dan namanya masyhur. Abraham itu
waktu pas disuruh, waktu dipanggil sama Allah, nggak menolak panggilan Allah ini. Padahal di situ Allah menyuruh Abraham untuk pergi di ayat 1 kan. Abraham harus pergi dan ninggalin sanak saudaranya. Sanak saudaranya itu artinya kampung halamannya ya adik-adik. Coba bayangin kalau kita jadi Abraham, kita harus meninggalkan rumah kita, meninggalkan zona nyaman kita untuk pergi ke satu tempat, meninggalkan kampung halaman kita. Mungkin belum tentu kita akan menerima panggilan Allah ini. Mungkin kita akan berpikir 2 kali dulu untuk menerima panggilan Allah ini. Tapi kenapa Abraham taat? Kenapa Abraham mau mengikuti panggilan Allah ini? Karena perintah Allah ini, kehendak Allah ini udah pasti baik untuk Abraham. Nah, kehendak Allah ini gak pernah membawa kita kepada kecelakaan. Udah pasti baik gitu adik-adik. Beda sama kehendak kita, kehendak manusia. Kehendak kita kadang-kala mau membawa kita kepada kecelakaan, membawa kita kepada malapetaka. Nah adik-adik, apa aja sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, kehendak Allah ini mungkin kita udah sama-sama tahu ya adik-adik. Jangan bohong, jangan nyuri, harus jujur, harus berbuat baik, harus saling mengasihi, dan masih banyak lagi. Pokoknya hal-hal baik yang diperintahkan Allah itu semua kehendak Allah. Jadi kita harus bisa membedakan mana sih kehendak Allah dan mana sih kehendak kita. Tuh. Nah kehendak Allah ini kan selalu baik kan adik-adik. Itu sama kayak kehendak orang tua. Orang tua kan selalu nyuruh kita untuk belajar. Orang tua selalu nyuruh kita untuk rajin ibadah. Itu untuk apa? Untuk kebaikan kita juga kan adik-adik. Bukan untuk mereka, untuk kita, untuk kebaikan kita. Gak ada orang tua yang nyuruh anaknya buat ngegame seharian, untuk nongkrong seharian. Gak ada kan adik-adik. Karena apa? Karena orang tua itu mau yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Nah, orang tua aja tahu mana yang lebih baik untuk kita. Terlebih Allah kita juga lebih tahu apa yang kita inginin, apa yang kita butuhin. Nah, apa sih yang ternyata kita butuhin sekarang dan apa sih yang ternyata kita cuman inginin aja sekarang. Kita harus bisa bedain adik-adik. Jadi kita nggak boleh tersesat. Kita nggak boleh salah jalan. Nah, gimana biar kita nggak tersesat? Gimana biar kita nggak salah jalan? Kita harus terus berdoa. Kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik pingin sesuatu, adik-adik kan pasti bawa dalam doa kan. Misalnya adik-adik pengen handphone nih, Tuhan aku ingin handphone untuk belajar daring. Adik-adik pasti berdoa kan. Nah mungkin doa adik-adik itu dijawab hari ini langsung, atau mungkin doa adik-adik dijawab lusa, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan. Nah yang pasti Tuhan pasti jawab doa kita ini adik-adik. Jawabannya itu ada 3, antara iya, tidak, dan tunggu dulu. Nah, pasti jawab Tuhan antara 3 ini gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh nunggu dulu, kita harus sabar dulu adik-adik. Kita nggak boleh ngotot, kita nggak boleh mengharuskan kehendak kita harus jadi sekarang. Ada misalnya banyak kan anak-anak kecil pengen dibeliin sesuatu harus ngotot sekarang. Misalnya, "Ma, minta dibeliin motor harus hari ini." Ya orang tua juga jadi pusing kan adik-adik. Orang tua kita bisa sakit kalau kita kasih permintaan yang ngotot kayak gitu. Nah, adik-adik juga mungkin mengeluh, "Ah, Tuhan kayaknya nggak dengar doaku, Kak," gitu. Kakak mengingatkan lagi sama adik-adik kalau sebenarnya Tuhan itu punya sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah dari yang kita kira, dari yang kita pikirin. Ada seorang anak minta PS2 sama orang tuanya dari dulu, pengen banget PS2 sampai ke bawah mimpi, tapi nggak pernah dapat PS2. Tiba-tiba tahun depannya dia dapat PS3. Nah itu yang kakak bilang tadi, Tuhan mungkin nggak kasih apa yang kita minta, tapi Tuhan itu punya yang lebih indah, yang lebih baik dari yang kita minta itu, dari yang kita pikirkan, dari yang kita inginkan adik-adik. Nah, gimana sih Kak biar tahu mana kehendak Tuhan? Nah, sama kayak kita mau tahu kehendak orang tua kita adik-adik. Misalnya kita mau tanya ke mama kita, Mama pengennya aku kayak gimana sih? Gitu. Atau Papa pengennya kayak gimana sih? Kita kan bakal ngobrol kan adik-adik, kita bakal diskusi sama orang tua kita. Terus kita bakal tahu, oh ternyata mamaku itu mau aku rajin belajar, rajin les supaya aku bisa masuk SMP, bisa masuk SMA favorit gitu. Terus kita juga bisa tahu dari bapak kita, oh ternyata papaku itu mau beliin handphone bulan depan, soalnya duitnya bulan ini mau dipakai buat beli keperluan gitu. Jadi kita nggak boleh ngotot, kita nggak boleh mengharuskan kehendak kita jadi hari ini, nah gitu. Terus adik-adik biar tahu kehendak Tuhan juga sama kayak kita mau tahu kehendak orang tua kita. Gimana biar kita tahu? Kita harus ngobrol sama Tuhan. Kita harus deket sama Tuhan, kita minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan mana yang baik, mana yang gak baik untuk aku. Kita harus selalu mengharapkan
yang baik dari Tuhan, minta kehendak Tuhan yang jadi. Yang terakhir adik-adik, kakak mau ngingetin kalau kehendak Tuhan itu selalu menyelamatkan, gak pernah membawa kita kepada malapetaka. Nah, gak pernah membahayakan gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh menunggu dulu, bukan berarti permintaan kita itu gak dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak mau mendengarkan kita, enggak ya adik-adik. Berarti kita harus bersabar dulu. Nah, gimana biar kita bisa lebih bersabar? Kita bisa berdoa, kita bisa terus bawa dalam doa, dan kita doanya harus dengan kerendahan hati, nggak boleh ngotot, nggak boleh sambil marah-marah, dan kita harus mengharapkan kalau kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita, karena kita tahu waktu Tuhan itu, kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga adik-adik di rumah dan kita semua bisa semakin mengerti bahwa kehendak Tuhan yang pasti terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami hari ini semakin mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus mensyukuri berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tidak memaksakan kehendak kami. Dan biarlah juga Tuhan yang terus membimbing kami, memampukan kami, agar dalam kehidupan ini kami bisa taat akan perintah Tuhan sebagaimana Abraham yang taat akan panggilan Tuhan. Biarlah supaya kami bisa semakin mengimani janji Tuhan yang menyelamatkan kami orang percaya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya boleh dikirimkan ke rekening yang di bawah ini atau dititipkan ke sintuannya masing-masing. Kalau enggak, boleh banget dititipkan ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Kalau barangkali ada yang deket sama rumah guru sekolah minggunya. Kita mau angkat satu pujian lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor 460. Dimulai Bang. Mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi ya, sekaligus kita mau mengakhiri ibadah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah. Kami mau mendoakan persembahan kami ya Bapak. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan membantu pembangunan gereja kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu minggu depan lagi ya. Dadah.